Assalamualaikum. Oke, ketua kelas siapkan. Jaga, remaja, jaga, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada. Ya Bapak ambil absennya. Habib? Gak ada ya. Aditya? Gak ada juga. Adnan? Dir. Andika? Gak ada. Andriano? Dir. Fajri? Irsyad? Lembang izin ya. Tingga? Aidil? Basra? Tegar? Gak ada juga. Zaki? Rapi? Gak ada ya. Rahmat Dwi? Randy? Reza? Rizky? Gak ada juga. Ronald? Gak ada. Surya? Yusuf? Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Si Reza. Oke, jadi pertemuan hari ini, siang ini kita akan membahas tentang kelistrikan. Ya, tentang kelistrikan yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen mesin, baik itu blok silinder, kepala silinder, dan juga karburator, sistem bahan bakar. Dan hari ini, pertemuan pada hari ini kita membahas tentang sistem kelistrikan pada sepeda motor. Sistem kelistrikan pada sepeda motor itu apa saja? Ada lampu, yaitu penerangan. Terus klakson, sen, saklar, kunci kontak, ya, injektor, kelistrikan ya. Kelistrikan. Ayo, kelistrikan pada sepeda motor. Ya, saat kita ingin menghidupkan sepeda motor, apa namanya? Starter. Supaya baterai nanti terisi penuh, apa namanya? Itu komponennya, nama sistemnya apa? Sistem pengisian. Oke, silakan masuk Ronald yang baru datang terlambat. Ya, langsung gabung ke tempat yang lainnya. Ya, jadi sistem pengisian. Terus apalagi untuk menyalakan bahan bakar? Ya, untuk membakar bahan bakar di dalam silinder, apa namanya? Pengapian. Ya, jadi sistem kelistrikan pada sepeda motor itu nanti ada penerangan, ada sistem pengisian, ada sistem pengapian, dan nanti ada sistem instrumen. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu sistem penerangan. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, ini silahkan kalian tonton penjelasan dari sistem penerangan. Nah,
kompetensi yang harus kalian capai nantinya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami fungsi sistem penerangan, memahami jenis-jenis sistem penerangan, ya, memahami komponen-komponen sistem penerangan beserta fungsinya, terus memahami cara kerja sistem penerangan. Nah, selanjutnya, fungsi, jenis, komponen, dan fungsinya, terus cara kerja sampai bola lampunya itu bisa menyala. Ya, fungsi sistem penerangan. Yang pertama itu saat gimana? Saat malam hari. Ya. Itu juga indikator keselamatan. Jadi, nah, coba kalau seandainya pada saat malam hari tadi tidak ada lampunya pada sebuah sepeda motor, apa yang terjadi? Hah? Ya, bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, baik nanti dengan pengendara yang lainnya maupun dengan kondisi jalan. Aturannya jalannya berbelok karena tidak ada lampunya, bisa-bisa diperlurus. Ya. Terus jenis-jenisnya sistem penerangan yaitu ada AC dan juga ada DC. Nah, itu sumbernya, kalau AC itu sumbernya dari alternator atau spool. Sumber listrik dari DC jelas dari aki. Ya, kalau dari jenis AC, dia cahayanya akan dipengaruhi oleh putaran mesin. Saat kita melambat, gas kita kurangi, otomatis gimana? Lampunya berredup, berkedip. Kalau kita jenis DC, lampunya nanti akan stabil. Lampunya stabil. Ya, kalau yang DC itu produk-produk yang terbaru. Sekarang ini semua motor sudah setiap kali kita kunci kontak on, lampu langsung hidup, menyala. Ya, kalau yang AC itu jenis masih pakai model yang lama, yang sistemnya masih karburator, sistem bahan bakarnya. Kalau yang baru sekarang gimana? Apa sistem yang dipakai? Sudah injeksi. Itu contohnya kendaraannya, kalau sepeda motor yang menggunakan jenis AC maupun yang menggunakan jenis DC. Komponennya apa saja? Nah, alternator, ini untuk yang jenis AC. AC itu alternating current, arus bolak-balik. Ya, ada alternator, ada regulator, ada lighting switch, dimmer switch, baru nanti masuk ke mana? Ke lampu. Ya, jadi kalau AC berarti dia arus utamanya dari alternator. Ya, yang kalian sebut itu kalau bahasa Bangla spool. Ya, dari spool. Baru nanti masuk kepada regulator. Regulator ini nanti yang akan menstabilkan. Ya, karena kenapa? Karena keluaran arus yang dari alternator ini sangat tinggi. Sehingga masuk ke regulator barulah untuk diatur tegangannya itu tadi. Berapa kebutuhannya? Nah, kebutuhan pada kelistrikan lampu itu nanti berapa? Nah, diturunkanlah tegangannya tadi itu. Baru masuk nanti ke lighting switch. Setelah itu baru kita ke dimmernya. Ya, untuk lampu jarak jauh atau jarak dekat.
Ya, lampu jauh dan lampu dekat, baru nanti lampunya hidup. Itu untuk komponen dari sistem penerangan AC. Kalau yang DC bagaimana? Nah, kalau yang DC bagaimana? Ya, kalau ini tadi kan yang AC, pakai alternator, regulator, sliding switch, dimmer, bola lampu. Kalau yang DC, direct current. Ya, direct current. Berarti gimana? Sumber tenaganya dari mana? Dari aki. Regulatornya pakai atau tidak? Pakai. Pakai atau tidak? Tetap pakai. Ya. Jadi regulatornya itu nanti di sini sebagai ya, aki menghasilkan arus listrik DC. Nah, jadi regulator di sini cuman sebagai menyeimbangkan arus listrik yang menuju ke lampu. Ya, diseimbangkan. Jadi gimana? Kalau arus DC ini berapa? Berapa volt ya? 12. Kisaran minimal itu 12 sampai 14 sampai 13. Ya, 12 sampai 13 volt. Nanti kalau seandainya kurang baterai, tegangan baterainya ini, diseimbangkanlah oleh kiprok. Ya, oleh regulator ini nanti diseimbangkan baru nyala. Tetap sama. Nah, ini dia wiring diagramnya. Ya, wiring diagram untuk jenis AC. Ya, penerangan AC. Ini nanti jalur perkabelannya kemana? Jadi, apabila kalian nanti paham dengan rangkaiannya, paham dengan wiring diagram tersebut, nanti bisa kalian praktekkan pada simulator. Oh, kemana nanti ya? Ya, kalian pahami wiring diagramnya, nanti pada simulator, ya kan? Bapak copot semua kabelnya, kalian rangkai sendiri. Ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Kita bahas yang komponen fungsi apa semuanya dulu. Tuh. Ya, jalur kabelnya. Terus saat alternator berputar, mesinnya berputar, ya kan, arus masuk ke regulator. Regulator baru nanti masuk ke lighting switch. Ya, masuk lighting switch. Nah, baru saklarnya nanti berhubungan. Lampu belakang dan juga lampu depan menyala. Lampu posisi atau lampu kota, bisa disebut, atau lampu senja. Itu yang hidup dulu. Nah, baru kita arahkan saklarnya lagi untuk menghidupkan lampu kepala. Nanti lampu kota, lampu senjanya mati atau tidak? Tetap hidup ya. Nah, baru masuk ke saklar jarak jauh, jarak dekat. Barulah nanti lampu dekatnya menyala. Saklar dimmernya kita rubah ke posisi jarak jauh. Ya, lampu dekatnya mati. Baru nanti lampu jarak jauhnya yang hidup.
Lampu posisi tetap menyala baik depan maupun belakang. Yaitu untuk wiring diagramnya, sistem penerangan AC. Cara kerjanya bagaimana? Ini dia, ada simulatornya langsung. Ada nampak perubahannya? Jarak jauh, jarak dekatnya. Nah, ya, yang di sini ini langsung ya. Tadi cahaya putihnya tadi dekat, setelah lampu jauh, cahaya putihnya ini nanti langsung menyebar sangat jauh. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Saat alternator berputar, ya mesin kendaraan kita berputar, maka alternator ini akan menghasilkan tegangan. Ya, menghasilkan tegangan. Tegangan tersebut nanti disalurkan ke kiprok. Salurkan ke kiprok, terus kemana lagi? Ke saklar. Ya, saklar on off-nya. Waktu saklarnya kita tekan sekali, baru lampu posisi depan sama belakang yang hidup. Terus kita tekan lagi sekali lagi, lampu posisi tetap hidup, maka harus diteruskan ke saklar jarak jauh dan jarak dekat. Ya, masuk ke saklar lampu jauh dekat, langsung lampu jarak dekatnya yang hidup. Nah, saklarnya kita pilih yang untuk jarak jauh, maka nanti lampu yang jarak jauh yang hidup. Lampu jarak dekatnya mati atau hidup? Tetap mati atau hidup? Hidup. Ya. Kalau di sini lampu jarak dekatnya menjadi mati, ya kan? Nah, ini dia. Nah. Ya, lampu dekatnya mati. Langsung lampu jarak jauhnya yang hidup. Nah, itu untuk yang jenis AC. Kalau jenis DC nanti bagaimana? Kira-kira untuk yang jenis AC tadi gimana? Udah paham atau belum? Nah, ini yang jenis DC lagi. Ya, yang jenis DC gimana? Masih sama rangkaiannya dari lighting switch, dimmer, lampu kepala, lampu posisi, yang membedakan sumber tegangannya, sumber arusnya ya. Yang tadinya menggunakan alternator, sekarang menggunakan baterai. Ya, baterai, terus ada tambahan sikring, kunci kontak. Dari setelah kunci kontak ada sikring lagi. Ya, baru nanti masuk ke lighting switch. Ya, dari baterai masuk ke sikring, sikring masuk ke kunci kontak ke sikring lagi. Dari sikring baru nanti masuk mana lagi? Nah, dari sikring kemana lagi? Masuk ke kiprok. Setelah dari sikring yang kedua, sikring setelah kunci kontak kan ada sikring.
Nah, sikring ini nanti kemana masuknya lagi? Kemana? Nah, langsung ke lightning switch. Ya, ini tapi model yang DC lagi. Nah, ya. Jadi ini untuk diagram yang model DC, penerangan model DC. Ini dari baterai, sikring, kunci kontak, sikring lagi, baru masuk saklar. Nah, kalau tadi gimana? Alternator, kiprok, masuk ke saklar, atau lightning switch. Jadi yang kiprok sama alternatornya dibuang, diganti dengan baterai. Nah, sebelum untuk kenapa kok pada baterai ada sikring, setelah ada kunci kontak ada sikring lagi, kenapa kok seperti itu? Biar tidak terbakar. Apalagi? Ya, sikring fungsinya untuk apa? Mematikan arus atau tegangan. Ya, jadi sikring ini sebagai pengaman. Seandainya terjadi konslet, ya kan, maka sikring langsung terputus. Ya, dikasihnya sikringnya 2 sekaligus. Nah, ada alternator, ada regulator. Ya, ini cuman sebagai penyeimbang. Merah, hitam, biru, coklat. Nah, langsung dari baterai. Nah, jadi hampir sama, apa namanya? Hampir sama rangkaiannya, cuman yang membedakan sumber arusnya. Nah, bagaimana jika tegangan baterai kurang? Ya, tegangan baterainya ini nanti kurang dari 12 volt. Gimana? Dibantu oleh regulator. Nah, pernah dengar? AHO. Apa? Auto headlamp on. Ya, jadi lampu penerangan mana yang akan tetap menyala saat kunci kontak on. Ya, jadi lampu kepala akan menyala secara otomatis ketika mesin dihidupkan. Ya, kenapa? Karena sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, jadi sekarang ini kendaraan, baik sepeda motor, baik mobil, itu lampunya hidup terus, baik siang, baik malam. Ya, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, maksudnya kenapa kok apa tadi itu siang hari dihidupkan untuk mengurangi resiko angka kecelakaan. Nah, ini dia. Ya, yang DC tadi, rangkaian DC tadi, kalau yang jenis AHO, switch-nya ini nggak ada lagi ya kan? Ya, nggak ada lagi ya kan? Bagi kalian yang ada di rumahnya atau kendaraan kalian sekarang ini, jenis sekarang ini, ada nggak switch yang ini? Yang tombolnya untuk menghidupkan atau mematikan lampu? Nggak ada lagi kan? Berarti langsung mana? Sini langsung ke dimmer. Ya, langsung ke saklar jauh sama dekat.
Ini dia. Langsung dia. Kunci kontak on, langsung menyala. Semuanya. Ya, itu yang jenis. Ya, DC. Kalau yang jenis AC-nya ini. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Gimana kesimpulannya? Kesimpulannya gimana? Ya, jelas fungsi penerangan itu apa. Ya, sebagai penerangan kendaraan di malam hari, bagi indikator keselamatan. Jenisnya nanti ada dua, ada AC dan juga ada DC. Terus komponen sistem penerangannya ada alternator. Apa lagi? Baterai. Ya, regulator, rectifier atau kiprok, lighting switch, dimmer, bola lampu. Ya. Ya, terus sistem penerangan AHO, automatic headlamp. Apa? Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Penjelasan Bapak mengenai sistem penerangan kendaraan sepeda motor. Ada atau tidak? Tidak ada? Tidak ada? Sudah paham semuanya berarti? Sudah belum? Sudah. Nah, nanti ya. Kalau seandainya nanti ada customer atau pelanggan yang datang ke bengkel kalian, masalah kelistrikan, masalah penerangan, listrikan penerangan, kira-kira bisa nggak melihat tutorial? Tutorial dari mana? YouTube. Jadi yang jelas kalian pahami rangkaiannya tadi, ya, rangkaian DC maupun AC. Ya, yang jelas ini rangkaian ini. Kalau kalian paham dengan rangkaiannya, insya Allah, ya, insya Allah berhasil nanti kalian merangkai. Oke, kalau ya nggak ada pertanyaan, kalau sudah jelas semuanya, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan, yang mana mengenai tentang pemeriksaan sistem penerangan sepeda motor. Nah, kalian di sini nanti dituntut untuk bisa mengukur tegangan lampu. Nah, baik itu nanti lampu utama, lampu sen, lampu rem, flashernya gimana, saklar lampunya nanti bagaimana. Ya, paham ya? Ya, mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem penerangan, melakukan pemeriksaan kondisi komponen, mendiagnosis kerusakan ringan, terus menyajikan laporan. Di sini nanti kalian disuruh untuk menyimpulkan bagaimana hasil dari pemeriksaan kalian. Sudah, kalau sudah paham, ini Bapak bagikan. Ada berapa kelompok? 4 kelompok. Silakan kerjakan. Nanti waktu melakukan pemeriksaan ganti-gantian aja ya. Jadi nanti kelompoknya si Adnan yang pertama dulu, baru nanti masuk di kelompoknya si Basra, baru nanti masuk selanjutnya gitu terus ya. Silakan dibaca, silakan kerjakan secara kelompok. Itu nanti kalian tampilkan.
Ya, oke, silakan bekerja. Kira-kira langsung kelompok siapa dulu yang akan melakukan pemeriksaan? Kelompoknya si Anan. Oke, silakan. Lakukan pemeriksaannya Anan. Anan, Yusuf, sama Randy. Gimana lampunya hidup enggak itu? Kerjakan lagi. Janu, kelompok Janu. Ya, mungkin ada yang nggak paham mengenai LKPD-nya bagaimana? Oke, silakan. Ya, ukur tegangannya, kondisinya bagaimana, lampu utama, ya kondisinya baik atau rusak. Nah, yang lainnya yang belum melakukan pemeriksaan itu kan ada itu yang poin G. Itu kan ada 5 buah pertanyaan. Itu kan bisa langsung kalian kerjakan. Lampu sen, mana yang lampu sen? Ya, lampu sen mana? Kan ini bagian yang lampu sen. Ini ya kan? Ini dia. Berarti mana? Antara ini ya kan? O sama G, LG nih. Mana yang kiri, mana yang kanan? Ya, yang hitam ke massa. Berapa itu? Tegangan tertingginya berapa? 7 sampai 20. Yang kanan apa kiri itu? Hah? Sen? Kanan. Berarti untuk hari ini banyak yang nggak masuk ya. Yang mana?
sprinkler sama sekarang lampu Pak. Itu nggak ada tegangannya itu. Jadi enggak Pak. Ya, itu kan ada ini tandanya. Oke, berarti tinggal kondisinya lagi. Gimana dia kondisinya? Sudah? Siapa lagi? Kelompok siapa? Kelompok Aidil sama Lingga, Jano. Gimana Basra? Mana? Sakit perut? Belum ada makan siang tadi? Ya, keterangan ini gimana? Kondisinya bagaimana? Itu kan ada itu yang lampu utama kondisinya baik, ya kan? Tegangannya berapa? 9. Bahwasannya seharusnya berapa tegangannya? Nah, itu dibikin keterangannya. Gimana Lingga?
Di sini bisa. Sini. Itu untuk ukur yang mana? Lampu belakang. Lampu belakang. Ya, lihat jalurnya. Jalur yang lampu belakang dari mana? Ini. Ini kemana nih tadi nih? Di sini. Nah. Ya. Ini kan ada nih brake switch. Brake switch berarti itu Rem. rem, ya kan? Switch rem berarti ya kan? Tekan. Dari mana? Ini. Tadi Nih. ini sama ini. Mana? Yang mana? Ini sama ini. Sama Sama grab. sama ground ya? Sama masa. Oke, coba. Tuh, coba tekan. Hidup enggak? Hidup. Nah, berapa tekanannya? Tekanannya berapa? Tekanan. Mana lembar kalian? Yang garis nol itu nggak usah dihitung. Ya, si kering itu kan nggak ada itu. Si kering nggak usah. Udah semuanya. Kalau yang lampu sen tadi yang mana? Ini sama ini, Pak. Itu sama itu. Terus itu yang kiri kanannya? Ini. Nah, itu mana? Kanan. Kanan. Ini kiri. Kiri. Ya. Udah. Itu yang kiri berarti itu yang mana? Kalau kiri dia dari Dari mana dia? sini, Pak. Dari situ. Dari sini, Pak. Itu kah? Ke kiri. Ke kiri. Bukan. Ini. Di sini, Pak, yang kiri, Pak. Itu. Itu kiri. Iya. Kiri berarti oh ini ya. Iya. Oh, bisa nih dari sini nih. Turning leg. Nah. Ya kan? Kamu ukur sini. Ya tadi ukurnya di situ. Ini kan? Nah, kan hidup nih. Ya, di sini. Iya, itu. Ya, kalau ke sana dia, itu kan ini dia, kanannya. Oke, sudah semuanya? Udah. Sudah, matikan. Nah, kelompok siapa lagi? Oke, kelompok Andre ya.
Yep. Gimana untuk yang lampu sen? Hah? Lampu sen? Ini ya? Ya. Oh, kanan. Nah, right kanan. Right kanan, left kiri. Nah, dan. Kelompok Patri gimana Patri? Aman, Pak. Kelompok 6 sudah? Belakang, ayo. Ya, sama masanya mana? Masanya mana? Masanya mana masanya? Mana? Masa. Berapa? Ini bertiga. Ya, itu kan untuk yang di kaki. Itu yang di tangan. Ya, yang di rem cakram tuh. Ini kan semuanya ini kan arus semuanya, api semuanya nih. Ya. Api semuanya nih kan. Api diputus sama switch ini. Masuk sini baru masuk ke lampu. Oh, iya. Nah, lampunya mana masanya? Ini, Pak. Nah, itu masa. Ya. Ya. Tapi sini tadi apa? Api ini. Nah, ditekan ini nyambung. Masuk sini. Sini, masuk ke sini. Nah, masanya mana? Kenapa kok bisa lampu ini hidup? Aturannya kan di sini tetap ada masa semua kan? Ya. Ya, yang hijau-hijau nih. Ya kan, setelah lampu ada masanya. Nanti masanya mana?
Cari yang ground. G. Ground mana groundnya? Ah. Oh, berarti ini sama ini, Pak. Ah, iya. Nah, coba tekan saat. Dan tidak ada apinya. Coba lihat kan. Ah. Andre, kamu main dulu. Boleh. Yang itu tadi apa? Lampu rem. Lampu belakang berarti itu kan sama dengan ini, bukan? Nih. Kalau ini Nah. Tadi kan ada lampu posisi. Ah, nih, lampu posisi ini. Lampu posisi depan sama lampu posisi belakang. Ini dia. Kalau tidak kamu rem, dia kan nggak terang. Kalau kamu rem, terang dia kan. Ini. oh ini, Pak. Hmm? Ini, Pak. Oh, Oh, iya. sama. Ini nanti kan satu. Tuh. Gimana diagramnya? Antara posisi depan sama belakang itu kan sejalan. Yang depannya sini mana? Yang depannya sini tadi. Ini kan yang kecil nih. Ya, Nah, yang kecil ini yang mana? ini sama Beru. Hmm? Udah diukur tuh. Ini sama Beru. Yo, mana? Mana dia? Yang mana? BO. Oke, kita cepat BO. Nah. Nah, bukan. Nah, lampu jauh berarti dia kan? Gue. Sebelahnya coba copot. Nah, nah, belum lagi. Nah, nah coba cepat itu. Nah, Nah, kan? ini sama aja nih, Pak. Hah? Ini sama aja ini. Ya, G sama aja itu. Jumlahnya masih sama aja. Kenapa enggak? Ya. Yang belakang lagi kan? Nah, Ini sama aja. Ini juga. Nah, ini. balik itu. Ya, yang hitam itu kemana? Ke masa. Ya, hitam ke masa. Nggak jalan. Waduh. Coba. Terus berarti. Coba aduh. Sih. Coba. Cek lagi. Nggak ada. Ada. Itu ada tuh. Boleh. 11. Boleh. Boleh sebelah. Itu tadi udah pas ya kan? Nah, coba. Apa yang lainnya? Coba yang ini tadi. Ini berapa ini? Coba cek. Mana itu Andre? Ya. Ah, masanya mana? Masanya mana masa? Oke. Mati kan? Iya. Kan ini AB. Masanya mana tadi? Nah, Iya. nah yaudah itu coba. Gak ada. Coba. Oh, nggak sampai berarti ya. Oke. Nah, lampu remnya nih tadi. Oke.
Ya, lampu posisi belakang berapa tadi? Kelompok Janu sudah? Janu? Sudah. Ya, untuk si kring apa semuanya nggak ada diukur tegangannya. Kring itu kan pengaman. Oke, kelompok siapa? Ronald? Oh, putus dia. Iya, Pak. Yap. Putus ya. Pokoknya kadang nyambung kadang tidak ya. Udah kelompok sat. Udah semuanya aja? Yang ini ya? Oke, tinggal kesimpulannya lagi ya. Sini sudah kelompok Dil. Nah, jadi nanti setelah kelompok Fajri sudah pertanyaan sudah semuanya sudah dijawab. Ya, setelah kelompok Fajri nanti mengukur tegangannya, langsung kelompok yang lainnya tampil ya. Presentasikan hasil pengukurannya, kesimpulannya nanti bagaimana pada simulator sepeda motor, kelistrikan sepeda motor.
Mungkin itu ada lah ya. Itu tahu ukur yang apa? Yang tegangan yang mana? Hah? Lampu rem. Lampu rem. Coba tengok. Kita putus lagi. Awas ke setrum lagi. Katanya kalau berarti aku waktu ngapain ini bisa kan? Coba. Bapreknya tuh. Ini jak Coba tekan. Coba ya. Coba aja nih, ditekan aja nih. Masih ada nih kabel-kabelnya.
Bisa? Nih ganti aja kabelnya. Coba sambung. Nah. Disambung. Nih. Sini. Ya. Nih, lagi. Lagi. Panjangin aja saparen. Nggak bisa balutnya nanti. Ya. Ini dia. Balut aja, dibalut aja. Udah? Pasang dulu apanya. Apa dibelit-belit aja, Pak? Iya, Kurang panjang nih. iya, panjangin makanya apa? Selesainya di sini aja, Ren. Di sini. Nggak masuk itu. Nah, di sini ya. Udah ada panjang. Kamu ada di mana kemarin? Gimana, Ceki? Lampunya mana? Lampu belakang. Dia mana? Lampu belakang mana? Ini kan switchnya. Ini api. Ya kan? Ini saklar. Oh, ini ke sini, Pak. Oke. Ini api ini kan? Iya. Nah, api dari sini nih. Nah, dari baterai. Ya, tegangan dari baterai nih masuk sini. Diputus sama saklar lagi. Ya, diserikan lagi masuk sini. Diputus lagi sama saklar lagi, switch ini. Kita tekan, baru ini nyambung. Nah, nyambung. Teruskan ke sini. Nah, ini lampunya. Coba dia. Ini kan? Itu lampunya. Ini gitu juga. Ya, sama. Yang lampu rem sama lampu belakang itu yang tombolnya, Pak. Tombolnya. Lampu posisi belakang. Ini dia. Posisi belakang dia sama lampu kota. Sama posisi depan. Posisi depan mana? Nah, ini. Coba, jangan diapain. Jangan ditekan. Nah, ini dia. Ini posisi nih. Ya, ini lampu posisi. Posisi untuk yang belakang. Untuk yang depannya mana? Posisi yang depannya mana? Nih, yang kecil nih. Nah, mana dia kabelnya? Ini dia. Nah, sama mati. Oh, masih terhubung. Kayaknya nggak mati. Kan? Ada lagi lampu posisinya. Ya, kayaknya ini sama ini digabung. Mana? Sini. Yang belakang. Kalau kita cabut, tapi dia lampu posisinya belakang. Yang depan, mana? Mati dia. Sama masa. Masanya mana masanya? Hah? Masanya yang mana? Hitam.
Nah, mana masanya satu lagi? Ya, yang hitam itu masa. Nah. Masanya mana masanya? Arahnya. Nah, Bapak bilang tadi apa? Ini kan sumber tegangannya nih. Masuk sini. Masuk sini. Fungsi switch ini apa? Saklarnya itu. Nah, ini tandanya. Memutus sama nyambung. Ya, kalau ini sumber tegangan dari sini, ya masuk sini, diputus dulu. Kita tekan, nyambung lagi. Berarti ini menjadi apa lagi? Kalau udah menyambung. Kalau ini udah menyambung. Api. Ya, sumber tegangan lagi kan? Ya, sumber tegangan ini. Sini dia. Mana lagi? Ke masa. Nah. Bagian lampunya mana? Kan ini. Kalau tidak dikasih sumber tegangan, ya hidup lampu remnya. Tuh, perhatikan. Nah, redup. Redup ini tandanya lampu belakang, lampu posisi. Kita tekan, terang. Berarti kan kita mengerem. Nah, ini sumber tegangan masuk. Sap. Masuk ke lampu. Kayaknya lampunya hidup. Coba kita copot ini. Hidup ya. Nah, hidup ya. Sama juga. Berarti mana? Ini kan? Jadi nanti mana pengukurannya? Dari mana pengukurannya? Dari sini ke sini. Sumber masuk, tekan menjadi sumber lagi, sap, sumber semuanya sampai sini. Masanya yang mana? Masanya yang mana? Ya. Hidup nggak? Nggak ada masa. Hidup nggak? Lampu posisinya hidup nggak? Hidup. Hah? Enggak. Hidup nggak? Sumber dari mana yang dapat? Nah, hidup kan redup. Karena ada apa? Karena masanya kurang besar. Jadi ini masa ini. Nah. Ya, ini sumber, ini masanya. Yang mana tadi? Lampu rem ya kan? Nah, tekan dulu ini ya, switchnya. Ada tegangannya? Ada, Wi? Baru ada. Nah, ada tegangannya. Berapa itu tegangannya? 6. Dah? Berapa tegangannya? 6. Sudah semuanya? Kelompok W. Sudah? Matikan lagi kunci kontaknya.
Oke, langsung aja. Kelompok 2 yang sudah siap. Sekarang kita presentasikan hasil pemeriksaan kalian semuanya tadi, masing-masing kelompok. Kelompok siapa dulu? Oke, kelompok Adnan dulu. Ya, kelompok yang lainnya bagaimana? Kelompok yang lainnya itu nanti menanggapi. Ya, menanggapi hasil dari pemeriksaan kelompoknya si Adnan. Baik itu nanti memberikan sebuah pertanyaan ataukah memberikan sebuah saran, itu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemeriksaan sistem pengenalan yang akan dijelaskan oleh Adnan. Komponennya, satu lampu utama, kondisinya baik, tegangan kuatnya 9, keterangannya kurang dari 12 volt. Lampu sen kanan kurang stabil, tegangan kuatnya 7 volt, kurangnya arus listrik. Lampu sen kiri baik, tegangan kuat 8. Keterangannya sudah stabil. Lampu rem kondisinya baik, tegangan kuatnya 10, kondisinya keterangannya stabil. Lampu belakang kondisi baik, tegangan kuat 11, keterangannya stabil. Pertanyaannya, sebutkan 3 fungsi utama sistem penerangan pada sepeda motor. Pertama, untuk menerangi sepeda motor di malam hari. 2, agar tidak terjadi kecelakaan. 3, untuk mengetahui pengendara lain di saat kita mau berbelok. Mengapa penting untuk memeriksa sekring saat lampu tidak menyala? Karena apabila sekring putus maka lampu tidak hidup. Apa fungsi dari flashlight pada sistem penerangan? Memutus dan menyambung aliran listrik ke lampu sen supaya lampu sen terkedip-kedip. Bagaimana cara memeriksa kabel yang putus menggunakan multimeter? Menempelkan kabel multimeter yang positif ke kabel positif dan yang kabel negatif ke negatif atau ground. Jika multimeter tidak bergerak berarti ada kabel yang putus. Apa kesimpulan Anda setelah melakukan pemeriksaan sistem penerangan sepeda motor berikut ini? Kami akan lebih mengetahui tentang sistem penerangan dan paham tentang kabel positif atau api dan negatif atau massa. Mengetahui jalur kabel di sistem penerangan. Baiklah. Jika yang ada pertanyaan, Silakan kelompok yang lain. Apabila ingin menanggapi hasil kelompok dari Adnan, nah, silakan, Andre. Standar baik, tidak baiknya itu berapa volt dalam tegangan lampu? Lampu sen, lampu belakang. Oke, kelompok Adnan langsung ditanggapi atau mungkin menampung dulu kelompok yang lainnya? Sebelum bapak. apakah ada lagi? Kalau tidak ada, Gimana? Nggak ada lagi? Oke, silakan tutup kelompok Adnan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kelompok siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balut. Balut. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Yang akan berkesan.
Lampu utama baik, lampu utama selisih baik, tegangan 8 volt, tegangan kurang dari 12 volt. Lampu seri kanan kondisi kurang, tegangan 4 volt, tegangan kurang arus listrik. Lampu seri kiri kondisi baik, tegangan 5 volt, tegangan baik dan stabil. Lampu LED baik, tegangan 6 volt, tegangan baik stabil. Lampu belakang kondisi baik, tegangan 12 volt, baik dan stabil. Tegangan sebutkan 3 fungsi utama sistem penerangan pada sepeda motor. Untuk menerangkan itu untuk menerangi jalan di malam hari, menghindari kecelakaan dan agar tahu boleh mengendarai lain. Mengapa penting untuk beriksa safety atau tidak menyala agar terlihat dari atau kebakaran. Apa fungsi dari laser pada sistem penerangan? Untuk mengatur keseimbangan arus listrik. Apa kesimpulan Anda setelah melakukan pemeriksaan sistem penerangan sepeda motor ini? Dapat mengetahui kerusakan pada kelistrikan sepeda motor. Oke. Ya, apa pentingnya kita mempelajari sistem penerangan yang ditanyakan oleh si Yusuf? Supaya tahu apabila ada terjadi kerusakan. Ya, bagaimana? Kembalikan kelompok. Mungkin ada yang lain? Kelompok Jingga? Mengapa tegangannya ada yang kurang kuat? Kurang stabil. Dari aksi. Ya, tegangan akinya berapa tadi berarti? Ada diukur? Kelompok Patri ada yang ditanyakan? Gak ada. Ya, kalau tidak ada silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok Irsyad, Basra, Andre sama Reza. Lampu utama kondisi baik, tegangan 11 volt, tegangan tidak baik. Kedua, lampu tegangan kondisi baik, tegangan volt 7, tegangan tidak rusak. Lampu sen kiri kondisi baik, tegangan 1 volt, tegangan tidak rusak. Lampu LED kondisi baik, tegangan 8 volt, tegangan tidak rusak. Lampu belakang kondisi baik, tegangan 6 volt, tegangan stabil. sebutkan 3 fungsi utama sistem penerangan pada sepeda motor. 1. Sebagai penerangan di malam hari untuk mengurangi angka kecelakaan, penanda keberadaan kendaraan. 2. Mengapa penting untuk memeriksa listrik saat lampu tidak menyala agar mengetahui jika terjadi korsleting listrik. 3. Apa fungsi dari laser pada sistem penerangan? Untuk mengukur stabilitas arus lampu sen agar berkedip. 4. Bagaimana cara memeriksa kabel yang putus? Kenapa? Hingga Berdasarkan kabel plus ke kemasan
nyambit ke abri. Lima, apa kesimpulan Anda semua melakukan pekerjaan untuk sepeda motor? Ini Dah. Terus tahu ketawa. cara agar penerangan, tahu cara kerja penerangan sepeda motor. Kita akan ditanyakan. Ada yang menanyakan? Apa itu? Silakan apa izin ya? Bagaimana jika laser rusak atau tidak stabil? Gunakan. Harus tidak stabil. Jika laser ini tidak rusak, lampu sudah berkamar Itu baik. harus tidak akan dijual. Bagaimana itu? Oh, belum. Harus tidak akan tidak sampai ke sen, lampu sen. Bagaimana itu? Ada yang lain? Mungkin ada? Terus makan duit. Masalahnya jika udah saat ini tidak menyala. Kemungkinan kabelnya ada yang putus. Enggak ada bola. Dan rekan-rekan, apakah itu AHO? AHO. AHO. Ya, yang udah Bapak jelaskan tadi, apa itu AHO tadi? Otomatis alarm Open on. Ya. AHO. Ya, komponen yang dihilangkan. Nah. Ya, itu pertanyaan si Irsa tuh. Mantap sekali pertanyaannya. Kalau ada yang masih mendengarkan tadi, nah, saklarnya ya. Tarik. Tadi siapa sih Irsad ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya sebagai moderator, sebelah saya ada Ronald dan sebelah Ronald ada Dwi dan sebelah Dwi ada lagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dwi. Lampu utama baik keterangannya tegangan 9 volt, lampu offset kanan kurang baik, tegangan 9 volt 9 volt, lampu set kiri baik, tegangan 6 volt, lampu rem kondisi baik, tegangannya 6 volt, lampu belakang kondisi baik, tegangan 6 volt. Sebutkan 3 fungsi utama sistem penerangan pada sepeda motor. 1. Menerangi pada saat malam hari. 2. Sebagai indikator keselamatan saat berkendara. 3. Sebagai sinyal pemberitahuan kepada pengendara lain. Mengapa penting untuk memeriksa sekring saat lampu tidak menyala? Supaya tidak terjadinya sekring terbakar karena korsleting. 3. Apa fungsi dari flasher pada sistem penerangan? Untuk memutus dan menyambungkan arus agar lampu sen dapat berkedip-kedip. 4. Cara memeriksa kabel yang putus menggunakan kalkulator. Dengan
Cara menggunakan multimeter untuk memeriksa tegangan pada kabel. Apabila kabel menunjukkan nilai tegangan pada alat multimeter, berarti apabila kabel menunjukkan nilai tegangan pada alat multimeter, berarti kabel tidak memiliki masalah. Dan apabila tidak menunjukkan nilai tegangan, berarti kabel memiliki masalah atau bermasalah. 5. Apa kesimpulan Anda setelah melakukan pemeriksaan sistem penerangan sepeda motor? Dapat mengetahui apa masalah pada kelistrikan sepeda motor? Baiklah, pada pertanyaan. Oke, ready? Apa penyebab jika lapisan tidak berkedip? Mungkin ada kerusakan pada laser. Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Ya, Cukup. Tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup kesadaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semuanya menampilkan hasil pemeriksaan. Ya, yang mana tadi pemeriksaan yang telah kalian lakukan itu baik di lampu kepala, lampu rem, dan juga lampu posisi dan lampu sen. Berapa tegangan semuanya, tapi tidak ada yang sama. Ya, karena kenapa? Ya, setelah apa dia kan tegangannya nanti ada yang kurang, ada yang naik lagi. Ya, jadi tegangannya itu gimana? Kita ukur sumbernya. Sumbernya berapa? Ada yang ukur tegangan baterainya tadi? Berapa sumbernya? Tegangan baterainya? 11. Ya. Karena kenapa? Karena nanti berpengaruh kepada tegangan yang pada lampu, pada semuanya. Kalau tegangan baterainya nanti 12, berarti semuanya nanti lampu-lampu yang hidup juga harus 12. Tapi nanti tegangan lampunya nanti tegangan sumbernya 7 atau 8, berarti semuanya hampir sama. Ya, jadi cek dulu sumbernya. Sumbernya tegangannya besar atau kecil. Nah, terus tadi ada yang menanyakan, seandainya nanti lampu sennya tidak berkedip, jelas berarti gimana? Fungsi flasher, ya, flashernya tidak bekerja, berarti flashernya itu langsung berhubungan terus. Seharusnya flasher itu nanti berhubungan terus diputus, nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Karena sennya hidup terus, berarti nanti dia flashernya mana? Berhubungan terus, tersambung terus, sehingga lampu sennya tidak berkedip. Oke, terus kalau tidak, apabila nanti ada yang putus salah satu bola lampunya, sehingga lampu sennya hidup terus. Putus yang depan sebelah kiri, maka yang belakang sebelah kiri akan hidup terus. Terus apa lagi tadi? Untuk mengecek kabel, ya Bapak simpulkan, untuk mengecek kabel gimana dia? Ada yang putus atau tidak? Ya kan, kalau ada yang putus atau tidak. Karena kenapa? Kita tidak tahu kabel ini entah putusnya di tengah, entah putusnya di mana. Ya, ngeceknya bagaimana? Apakah secara dengan tegangan? Enggak, kenapa? Ya, menggunakan multimeter pada saklar apa? Selektor apa? Hambatan. Ada enggak hambatannya? Nah, nanti kalau ada multimeter yang ada posisi busnya ini, ya tulisannya bus, yang tanda keluar suara.
Ya, jadi itu. Kalau kita menggunakan pakai ini, seandainya nanti ada yang putus di tengah, dia tidak bakalan bunyi. Ya, kabelnya tidak, berarti ada yang putus di tengah. Tapi kalau menyambung, dia akan bunyi. Jadi itu ya, untuk mengecek apabila nanti ada kabel yang putus. Jadi kesimpulannya, setelah Anda semuanya sudah mempelajari tentang sistem penerangan, Anda nanti bisa untuk memeriksa, mengecek sistem penerangan pada kendaraan Anda sendiri. Ya, bagaimana lampunya, bagaimana nanti perkabelannya, apakah ada yang putus atau tidak. Ya. Selanjutnya apa? Kesimpulannya, kita mengetahui bahwasannya penerangan lampu itu sungguh penting. Ya, sungguh penting atau sangat penting. Kalau tidak, bisa menyebabkan kita celaka. Ya. Terus selanjutnya kesimpulannya apa? Dengan tadi langsung mempraktekkan mengukur, ya, mengukur tegangan, kita tahu bahwasannya jalur lampunya nanti kemana saja. Dari saklarnya itu nanti kemana? Kita tahu bahwasanya fungsi saklar tadi untuk memutus dan menghubungkan. Kalau terputus, nanti tegangannya tidak sampai. Kalau sudah ditekan saklarnya, berarti tegangannya langsung terhubung. Ya, jadi itu kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini, ya, tentang sistem penerangan. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita akan langsung mempraktikkan bahwasanya melalui wiring diagram tadi. Nah, kita praktekkan langsung pada simulator. Ya, wiring ini nanti kita praktekkan langsung pada simulator. Gimana nanti kita menyambungkan semua perkabelannya ini. Ya, kita sambungkan. Kalau lampu kepala nanti kemana dia perginya. Sampai nanti lampunya hidup. Ya, gitu untuk kesimpulannya. Nah, jadi dapat disimpulkan dari Anda semuanya setelah mempelajari tentang sistem penerangan, apa yang bisa kalian dapat? Coba salah satu. Bisa siapa yang bisa menyimpulkan, bisa merefleksikan apa yang didapat setelah mempelajari tentang sistem penerangan ini. Ada? Oke, Yusuf, sampaikan aja langsung Yusuf. Gimana Yusuf? Nah, tadi bisik-bisik. Nah, sampaikan aja Yusuf. Gimana Yusuf? Untuk memahami kabel, Pak. Gimana? Untuk memahami kabel. Memahami? Memahami di mana jalur dari sistem penerangan. Ya, yang lainnya? Ya, untuk dapat memahami komponen-komponen dari sistem penerangan. Lingga, tahu cara kerjanya dari sistem penerangan. Dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada sistem penerangan, baik pada lampu. Ya, kalau seandainya lampunya putus, kabelnya kita tahu jalurnya dari mana. Ya. Nah, itu aja. Jadi, untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan pimpin doanya, kita bersyukur. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, langkah berikutnya kita bersyukur percaya masing-masing. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Silahkan keluar.
Nih.